Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami mahasiswa Perbankan Syariah kelas F semester 6. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan perpajakan, yaitu tentang bab bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Menurut Supriyanto, BPHTB merupakan bea yang dikenakan pada setiap pemindahan hak termasuk hibah dan wasiat atas harta tetap dan hak-hak kebendaan atas tanah yang pemindahan haknya dilakukan dengan akta. BPHTB ini awalnya merupakan pemungutan pajak pusat yang kini beralih menjadi pajak daerah yang berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah. Objek pajak dan non-objek pajak BPHTB. Objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang meliputi pemindahan hak dan pemberian hak baru. Selanjutnya adalah objek yang tidak dikenakan BPHTB. Perlakuan khusus objek yang dikenakan BPHTB, yaitu yang pertama, objek pajak yang diperoleh karena waris, hibah, wasiat, dan hak pengelolaan yang diatur dengan PP. Yang kedua yaitu untuk memberikan rasa keadilan. Selanjutnya, dasar pengenaan pajak atau DPP. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terhutang. Dasar pengenaan pajak digunakan untuk menghitung besarnya PPN terhutang, PPh pasal 22 terhutang, PPh pasal 23 terhutang, dan PPh pasal 4 ayat 2 terhutang. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP-TKP dalam bahasa sehari-hari bisa juga diartikan sebagai nilai transaksi atau nilai kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Besarnya pengenaan NPOP-TKP ditetapkan sebesar Rp60 juta untuk setiap wajib pajak, sebagaimana diatur dalam pasal 100 ayat 7. Dalam hal perolehan hak atas tanah dan bangunan karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga saudara termasuk kepada suami maupun istri, maka pengenaan NPOP-TKP ditetapkan sebesar Rp300 juta yang diatur dalam pasal 100 ayat 8. Tarif dan perhitungan pajak. Dalam perhitungan pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB diterapkan tarif tunggal sebesar 5%. Dengan cara BPHTB sama dengan NPOP dikurangi NPOPP-TKP lalu dikali dengan tarif. Selanjutnya, jika NJOP digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, maka perhitungan BPHTB sama dengan NPOP dikurangi NPOPP-TKP lalu dikalikan dengan tarif. Cara perhitungan BPHTB. Agar lebih memudahkan Anda untuk mengerti perhitungan BPHTB, berikut ini kami berikan contoh simulasi cara menghitungnya. Contoh soal,
Seseorang membeli sebuah rumah di Jakarta dengan luas tanah 200 meter persegi dan luas bangunan 100 meter persegi. Berdasarkan NJOP, harga tanah Rp700.000 per meter persegi dan nilai bangunan Rp600.000 per meter persegi. Lalu, bagaimana cara menghitung BPHTB-nya? Luas tanah 200 meter persegi dikali 700.000, maka hasilnya 140 juta rupiah. Yang kedua, harga bangunan. Luas bangunan seluas 100 meter persegi dikali 600.000, maka hasilnya 60 juta rupiah. Nilai tidak kena pajaknya yaitu senilai 60 juta rupiah. Jadi BPHTB yang harus dibayarkan yaitu 5% dari total nilai pajak dikali 140 juta rupiah, maka hasilnya menjadi 7 juta rupiah. Perlakuan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB pada Bank Syariah. Dalam hal ini, Bank Syariah melakukan transaksi murabahah atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan menjadi objek BPHTB. Tarif BPHTB sebesar 5% dari nilai perolehan objek pajak. Kondisi ini menciptakan perlakuan yang tidak netral dengan perbankan konvensional. Nah, sementara ini kalian kan sudah tahu tuh BPHTB terhutang itu apa. Sekarang saya akan membacakan pertanyaannya. Tuan Budi membeli sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Ponorogo dengan nilai perolehan objek pajak NPOP sebesar 70 juta. Apabila NPOP-TKB ditetapkan untuk Kabupaten Ponorogo sebesar 60 juta, hitunglah BPHTB terhutang yang harus dibayar Tuan Budi. Ya, itulah tadi sedikit penjelasan tentang BPHTB, yaitu biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Apabila dalam penjelasan ini kami dan teman-teman banyak kesalahannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.